pribadi dua jadi satu. Ya kan, satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan, padahal dua orang. Nah ini butuh waktu, butuh kesadaran penuh dari kedua-duanya untuk berani menyangkal diri, mau pikul salib, mau ikut Yesus. Tuhan gak selalu jawab doa kita tuh cepet. Nah saya aja 10 tahun. Ada apa tuh di 10 tahun itu? Iya kan? Di situ letaknya bahwa Tuhan sedang mengubah cara hidup kita. Bukan cara dunia, tapi cara Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Masalahnya kita lagi nggak baik keadaannya gitu kan. Bagaimana bisa percaya? Kita itu sakit, tapi harus mengasihi. Ya kan, kita harus menerima, itu nggak enak, nggak bisa kalau manusia normal, ya kan, mengasihi lagi. Itu yang sering kali tidak disadari sama orang tua, bahwa apa yang kita lakukan, katakan, itu dampaknya akan dialami oleh anak-anak kita. Contoh, seandainya saya ikuti saya, bagaimana saya bisa melihat anak-anak saya sekarang di dalam Tuhan? Kalau saya aja ya sebagai orang tuanya tidak ikut caranya Tuhan, mesti jadi teladan dulu, ya kan? Baru orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Kan itu yang penting. Bagaimana dunia ini bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Di saat kalau misalnya nih wanita-wanita yang sedang terintimidasi, aduh saya udah ditinggal suami, waduh itu pelakornya malah lebih disayang suami, saya kayaknya rendah, saya udah gak berharga, Tuhan gimana. Nah waktu negatif thinking seperti itu terjadi, apa yang Ibu bisa kasih tips? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi, puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup orang percaya, khususnya di dalam pernikahan dan rumah tangga. Dan hari ini kami kedatangan narasumber ya, yang bernama Ibu Wanda Sujak. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Ibu Wanda. Shalom. Nah, Ibu Wanda ini adalah mamanya Ibu Sandy yang pernah jadi narsum kami. Dan saya tertarik dengan kehidupan Ibu. Pastinya punya banyak cerita ya. Dan suaminya sudah almarhum ya, Pak Roni Sujak ya. Dia adalah seorang rohaniwan juga yang istilahnya setelah nggak langsung jadi rohaniwan ya Bu ya. Banyak goncangan-goncangan, badai-badai, lika-liku ya. Kalau kita lihat keadaan ya, semakin zaman tuh banyak orang kita semakin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sedangkan rumah tangga itu gimana Bu? Rumah tangga emang selalu mulus-mulus, lancar-lancar? Ya biasanya sih enggak lah ya. Pasti karena dua menjadi satu itu kan enggak gampang. Untuk bisa mempersatukan apa yang kita hadapi, mesti sama pikirannya, perasaannya, ya keinginannya. Nah itu yang terus dalam rumah tangga itu yang kita harus pelajari sampai kita bisa sama-sama, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi. Iya, kalau perbedaannya, kalau pernikahan mengandalkan kekuatan sendiri dengan kekuatan Tuhan, apa Bu bedanya? Kalau saya pikir sih kalau kita mengandalkan Tuhan, ya mau nggak mau kita harus ikut apa kata Tuhan, ya kan, caranya Tuhan. Ya kalau kata Tuhan, caranya Tuhan tuh biasanya nggak enak di daging. Pasti kita harus merelakan, ya kita harus rela melepas keakuan kita. Nah jadi kita nggak bisa pakai yang penting saya menang, dia harus ikut saya, sekalipun saya istri misalnya, ya. Tapi saya nggak mau trauma-trauma ya yang mungkin ada di dalam pribadi kita, ya kita mengalami kecewa, kita mengalami tekanan,
dari orang tua, bisa aja kan. Nah, tapi di saat kita mau ikut cara Tuhan, takut Tuhan, ya kita harus mengandalkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, bedanya dengan ikut cara sendiri. Kalau cara sendiri, ya apa yang kita mau, ya kan? Yang kita nggak peduli apa perasaan orang, pikiran orang, apalagi apa kata Tuhan. Udah deh, itu mah kuno. Kayak sering kali kan orang bilang gitu, ya kan? Kuno, apa namanya? Cari sulit, susah. Yang penting mereka bisa apa namanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah itu, saya rasa bedanya itu. Yang satu benar-benar ikut cara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau yang satu lagi ya kita ikut apa yang maunya kita. Nah itu seringkali clash-nya itu ya akhirnya bisa merusak rumah tangga. Iya, Saya betul. rasa gitu. Apalagi kalau kita lihat yang kita miris ya Bu ya, keadaan semakin tahun kan seperti firman Tuhan berkata kasih semakin dingin. Jadi ini juga kalau kita boleh lihat juga terjadi di dalam rumah tangga bahwa kasih semakin dingin. Betul. Kalau dulu kita kan jarang ya dengar rumah tangga yang dulu-dulu tuh dengar kata cerai itu jarang banget. Kalau sekarang kan begitu gampang Bu. Nah itulah karena semakin dingin kasih itu. Seperti Ibu bilang kalau ikut Tuhan cara kuno. Iya. Iya kan? Iya. Nyusahin kalau cara Tuhan. Iya. Tapi kalau yang saya lihat justru apa ya? Malah dampaknya kan ke anak, Bu. Itu yang sering kali tidak disadari sama orang tua, bahwa apa yang kita lakukan, katakan itu dampaknya akan dialami oleh anak-anak kita. Contoh, seandainya saya ikuti saya, gimana saya bisa melihat anak-anak saya sekarang di dalam Tuhan. Kalau saya aja ya sebagai orang tuanya tidak ikut caranya Tuhan. Nah gitu kan. Jadi ya yang utama kita sebagai orang tua itu yang harus melakukan terlebih dahulu apa yang Tuhan mau. Sampai keturunan kita semua diberkati Tuhan. Iya, Gitu. amin. Nah kalau cara Tuhan banyak orang kan bilang emang ya yang gak enak lah gitu. Tapi kan ada firman Tuhan menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai ya Bu ya. Iya betul. Nah tapi kebanyakan kenapa orang milihnya maunya senang-senang dulu Bu? Ya itu kan karena sifat manusia. Kalau manusia emang maunya semuanya senang. Ya, tak sehingga di dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan daging tanpa disadari kita udah bisa jatuh dari dalam dosa. Nah, ya kan? Karena dosa itu menyenangkan daging. Nah, itu makanya dicari, diingini karena itu enak di kita. Tapi kalau kita ikut caranya Tuhan kan apa yang kita mau tuh kita mesti lawan, kita potong. Ya sakit. Nah, tapi hasilnya ya kan kita mau menuainya ya yang baik, yang enak. Walaupun ya waktu lagi menabur misalnya itu kena panas, kena hujan, ya enggak. Ya kan kita harus nyangkul, ada banyak yang kita kerjakan. Tapi ketika kita mulai dengan yang baik, kita cangkul, kita naburnya benih yang baik, ya hasilnya baik. Nah itu, jadi kita harus hati-hati, jangan mau senengnya dulu. Senang, yang penting kita sadar betul bahwa yang kita lakukan itu adalah apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Berarti buat setiap orang yang sudah menikah ya dengan segala pergumulannya, berarti kita bisa menganggap bahwa sebuah pernikahan itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baru dan lebih baik dong lewat pernikahan ya. Iya, namanya pribadi dua jadi satu. Ya kan, satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan, padahal dua orang. Nah ini butuh waktu, butuh kesadaran penuh dari kedua-duanya untuk berani menyangkal diri, mau pikul salib, mau ikut Yesus.
Dengan begitu kan jadi akhirnya menghasilkan sebuah pribadi yang lebih dewasa ya Bu ya. Iya dong. Kayak dari cerita Ibu kan saya pernah dengar bahwa bagaimana dulu sebelum jatuh di dalam lembah kekelaman pengkhianatan suami kepada Ibu ya, Ibu belum terlalu dewasa lah rohaninya ya. Tetapi waktu bersama Tuhan melewati semua kesakitan itu malah akhirnya ya sekarang Ibu luar biasa lah melayani Tuhan, dewasa rohani, prestasi rohani yang sudah Ibu ukir sampai hari ini. Saya kan menjalani hidup ini enggak cari hormat, ya kan, enggak nyari pujian orang, tapi saya belajar bagaimana saya itu bisa berkenan kepada Tuhan, nyari Tuhan emangnya gampang, ya kan? Kita kan mesti komit, ya kan? Kalau misalnya doa subuh, doa pagi gitu kan. Terus bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, melakukan. Kan kita mesti jadi teladan dulu. Ya kan? Baru orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Kan itu yang penting. Bagaimana dunia ini bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Dan mereka ikut ya karena mereka lihat Yesus, bukan karena kita. Gitu. Dan Ibu perjalanan rohaninya kalau boleh tahu ya Bu ya, Ibu dulu orang percaya atau? Enggak, saya bukan orang percaya. Saya justru kenal Yesus lewat mantan pacar. Suami. Ya kan. Nah, tapi akhirnya lewat saya percaya Yesus itu, saya mengalami kuasanya. Kenapa? Karena saya orang yang sungguh-sungguh cari. Jadi orang mencari itu emang harus sampai dapat. Kalau ibaratnya nyangkul, itu betul-betul kita bisa keluar keringat, keluar ini, kena panas, ya harus dihadapi. Sabar, ulet, tekun. Nah itu dibutuhkan dalam mencari Tuhan. Iya kan? Kan Tuhan gak selalu jawab doa kita tuh cepet. Nah saya aja 10 tahun. Ada apa tuh di 10 tahun itu? Iya kan? Di situ letaknya bahwa Tuhan sedang mengubah cara hidup kita, bukan cara dunia tapi cara Tuhan. Nah, ya jadi kita menjalaninya tuh juga dengan enak, ya kan? Dengan tetap bersukacita, bahkan kita bisa dalam kesulitan, dalam kesusahan kita dapat bergembira karena Tuhan. Ya itu gak gampang. Ibu mencari Tuhan tuh bukan karena suami ya. Iya. Tapi memang hati Ibu sungguh-sungguh ini mencari Tuhan ya. Iya. Dan di saat momen apa tuh Ibu merasa bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya ikut dari suami itu adalah Tuhan yang benar? Momen apa Ibu sadar bahwa ini adalah Tuhan yang benar bagi saya? Saya ketika percaya Yesus, sebenarnya bagaimana saya bisa tahu Tuhan itu benar? Ketika ada masalah, ada tantangan, saya melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan itu saya alami. Nah kalau kita nggak melakukan, kita nggak bisa alami. Ya nggak? Bahwa kalau Tuhan itu penolong, Dia memang menolong kita. Tuhan penyembuh, kita memang merasakan disembuhkan. Ya kan? Bahwa kita mengalami banyak berkat-berkat ya. Itu semua berkat-berkat karena kita apanya dulu yang kita lakukan. Ketaatan kita. Emang taat gampang? Iya kan? Taat itu nggak gampang loh. Taat itu meremukkan kadang-kadang hati kita. Ya kan, membuat kita itu bisa sebenarnya kalau kita nggak benar-benar percaya sama Tuhan, menyerah, bisa jadi kecewa, bisa jadi dendam, ya kan, malah kita bisa membalas keadaan gitu loh, nggak terima dengan apa yang kita alami. Bu, Ibu pernah nggak merasakan tuh sempat merasakan bertanya sama Tuhan, Tuhan saya udah ikut Engkau, pindah dari agama yang lama, saya ikut Engkau, malah saya dikhianati suami, saya mengalami kesakitan ini, sampai saya harus hidup susah, batin saya.
Pernah gak ada bertanya? Oh, waktu awal-awal pernah lah. Waktu awal-awal saya ngalamin, saya sementara kerja, orang tuh pada tahu, saya diomongin. Emang ya itu nggak melukai, sakit gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa di tengah-tengah kelemahan itu, saya bisa mengambil keputusan bahwa apapun saya harus setia dengan Tuhan. Saya nggak pernah tinggalkan ibadah. Saya nggak pernah tinggalkan namanya doa, terus saya puasa ya. Apalagi kan saya dulu masih muda ya kan. Banyak godaan-godaan di tempat pekerjaan, perusahaan asing lagi ya kan. Iya. Wah, orang-orangnya keren-keren. Iya, keren-keren. Tapi disitulah saya belajar untuk apa? Setia. Untuk setia. Taat. Ya. Saya bertahan, saya nggak mau lihat dengan mata jasmani. Emang kan kadang-kadang justru orang kan tuh tahu saya sedang mengalami rusak rumah tangga. Nah kan banyak orang yang ngegangguin. Dulu kan masih langsing, kalau sekarang udah langsung. Ya enggak? Nah jadi disitulah saya melihat makin lama, oh Tuhan itu emang benar. Tuhan itu emang pegangan hidup. Nggak bisa kita andalin manusia. Terbatas, tapi Tuhan akan bekerja sempurna pada waktunya. Sejak kapan sih Bu, Ibu ada perasaan, kalau Ibu boleh flashback sedikit, sejak kapan Ibu merasakan, gue cinta banget sih sama figur ini Tuhan Yesus. Gue percaya banget sama dia. Itu kalau boleh Ibu ingat-ingat. Sejak kapan? Iya, benar-benar cinta mula-mula itu. Sejak saya itu justru di tengah-tengah rasa saya mengalami rasa bahwa dia itu Tuhan. Di saat saya memang gak ada harapan. Gak ada harapan dalam rumah tangga terutama ya. Nah tetapi saya bersyukur Tuhan kasih firman dengan penyerahan hidup. Makanya saya belajar sampai saya bisa ngalami Tuhan. Jadi Tuhan kan bilang begini nih. Jadi saya pegang ya Tuhan. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama Tuhan. Saya pegang perkataan Tuhan. Saya mau lihat apa yang Tuhan katakan itu terjadi dalam hidup saya. Jadi konsekuensinya ya saya jalanin. Ya kan, saya percaya akan diri saya. Nah kalau orang udah mempercayakan diri kan menyerah, angkat tangan. Nggak bisa kita bikin apa-apa. Nah itu menyerah itu paling penting. Ada perasaan nggak? Aduh saya misalnya, udahlah kayaknya enakan yang lama ya, saya kembali ke agama lama. Kayaknya yang ikut Tuhan malah gue tambah susah nih. Saya bersyukur enggak loh. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Saya bener-bener nggak pernah rasa kok pengen balik gitu, enggak. Puji Tuhan. Ada rasa ini ya, memang kedekatan bersama Tuhan ya. Dan itu anugerah sih Bu. Bisa betul. Percaya Tuhan Yesus di tengah-tengah goncangan ya. Ibu dihianati berapa tahun Bu? Wah, jadi saya dihianati, saya merasa nih ya. Saya mulai tahu benar itu. Kan kayaknya saya cuman 4 tahun deh hidup enak tuh sama suami. Bener, bayangin tuh. Dah tahun 80 kali ya. Saya mulai ngelihat dia nyakitin, dia begini gitu. Nah dari sesuatu yang saya begitu terbatas mengenal Tuhan. Nah di situ tuh saya justru pegang apa kata Tuhan. Jadi saya alami. Alami bagaimana kalau orang mungkin nggak pernah dapat, dia udah seneng, dia lupain saya sama anak-anak, dia apapun, dia boleh badannya dia nggak ada, tapi dia perhatiin, dia jaga perasaan anak, paling penting tuh kan anak. Jadi sampai bapaknya nggak ada, itu anak-anak tetap hormat. Ya, waktu kita di rumah sakit, mereka mau jaga, mereka tetap mengasihi papahnya lah. Anugerah juga ya, masih tetap ada kasih yang terhubung ya Bu ya. Ya saya percaya itu berkat doa Ibu sih. Nah Bu, saya mau nanya nih,
Kalau di kondisi waktu ibu rumah tangga 10 tahun ditinggal suami dengan perempuan lain, kan saya dengar ibu ini ya sangat malah fokus sama Tuhan, mencari Tuhan gitu ya. Ada gak Bu penghakiman di sekeliling ibu, khususnya dari tubuh Kristus sendiri? Banyak. Banyak. Iyalah, iya banyak. Mereka sampai mana sih dia? Nah gitu loh. Ya kan saya tetap tetap melayani. Kadang-kadang orang dia aja begitu mau ngebalin orang, lu sendiri aja nggak dia aja begitu gitu. Masa iya sih dia bisa memberikan sesuatu dari perkataannya. Kita lihat aja nanti gimana dia. Jadi banyak sekali ocehan-ocehan orang, tapi saya nggak lihat itu. Yang saya pegang adalah Tuhan panggil saya. Saya rela keluar dari kantor. Nah itu aja yang menguatkan saya. Saya sekolah Alkitab. Anak saya yang nomor 3 tuh masih kecil. Masih 1 tahun gitu. Saya bawa tuh sekolah Alkitab. Jadi 9 bulan. Mulut-mulut nyinyir negatif itu ibu tidak mendengar, nggak ibu dengar. tetap fokus Jangan. mencari Itu mematahkan Tuhan. semangat kita. Karena memang saya juga banyak melayani perempuan, wanita-wanita tuh yang sedang bergumul dan banyak penghakiman ini terjadi di pelayan Tuhan Bu, yang rumah tangganya juga sedang gonjang-ganjing dan suaminya meninggalkan mereka, kan malu ya dengan orang-orang gereja. Dan akhirnya mereka tuh rasanya ingin kayak kalau bisa gue ke pulau mana gitu nggak kelihatan deh gitu, karena rasa malu. Betul. Sudah jadi pelayan Tuhan tapi rumah tangganya kocar-kacir begitu, dan dia tuh sampai nggak berani memunculkan dirinya lah ya, mungkin pindah tempat tinggal atau apa. Nah itu sampai kayak gitu Bu, ada rasa malu yang begitu menyergap mereka. Semua sih sebenarnya setiap kita pasti punya perasaan itu, merasa malu. Apalagi kita udah nunjukin kesetiaan kita sama Tuhan. Tega banget sih Tuhan, ibarat Maaf gitu. kata, apa orang seperti itu harus pindah gereja, pindah komunitas atau Kalau gimana? saya sih alamin, saya nggak akan pindah. Karena justru di situ ya kekuatan kita itu, kalau kita pindah-pindah bagaimana? Kalau pohon dipindah-pindah bisa nggak bertumbuh sehat? Iya kan? Dia harus sesuatu baru lagi kan. Nah tapi saya walaupun boleh dibilang saya jemaat, tapi mereka itu ngomong sana ngomong sini, saya cuman pandang Yesus. Saya pegang perkataan Yesus. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri bagaimana Yesus besar di dalam kita gitu. Karena ya memang cukup waktu lama ya. Mau sekolah Alkitab, mau ini. Nah, dia aja begitu gitu kan ya, kadang-kadang adik saya aja ngomong begitu ya kan. Nah, tapi disitulah saya belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu memang benar-benar kita harus melakukan apa yang Dia katakan. Tuhan tuh bela luar biasa. Dari apapun gitu ya, perkataan orang itu kadang-kadang saya nggak sangka mereka akhirnya datang, tante minta maaf ya saya kemarin gini, padahal saya juga nggak tahu ternyata mereka tuh punya pikiran yang begini-begini terhadap saya gitu. Tapi mereka datang minta maaf, mengakui. Tuhan itu hebat loh. Iya. Soalnya dengan kondisi ibu yang istilah waktu itu single parent ya, ditinggal suami selingkuh ya, jadi kan mungkin banyak orang sudah menghina, bahkan kadang-kadang banyak orang tuh gini loh, malah yang disalahin tuh perempuannya Bu. Dia sih nggak bisa jaga diri, nggak bisa layanin suami, nah begitu. Nah itu kan seperti itu Bu, jahatnya mulut orang tuh gitu, padahal dia kan nggak tahu struggle orangnya di dalamnya seperti apa. Iya, kadang-kadang apalagi kalau saya kan seperti tadi Pak Roni kan punya mamah yang pertama ya kan, terus karena ada meninggal baru menikah sama papa mamahnya gitu. Nah itu banyak sekali saudara-saudara yang seperti itu tuh, orang deket loh kadang-kadang yang ngeblame kita atau iniin kita gitu. Nah jadi kadang-kadang ya secara manusia sakit. Nah tapi di saat itulah
kalau kita dekat Tuhan, nggak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita. Apapun itu hebatnya Tuhan. Nggak ada yang bisa pisahkan. Seberapa ini sih Bu? Kan pasti orang-orang yang pernah, yang saat ini mungkin lagi mengalami dihina, diremehkan karena kondisi dia yang sedang terpisah dengan pasangan dia, banyak penghakiman. Nah, boleh gak Ibu kasih contoh-contoh otentik? Kan saya percaya semua orang rindu untuk mengalami kedekatan seperti yang Ibu sudah dapatkan dari Tuhan. Apa kira-kira yang Ibu bisa bagikan? Apa sih yang kita lakukan bersama Tuhan supaya orang juga bisa seperti saya mengalami anugerah Tuhan? Nggak ada yang lain selain kita dekat Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, mempercayakan diri. Mempercayakan diri itu nggak gampang. Itu dari satu percaya diri, percaya bahwa Tuhan itu baik. Masalahnya kita lagi nggak baik keadaannya, gitu kan? Bagaimana bisa percaya? Kita itu sakit, tapi harus mengasihi. Ya kan, kita harus menerima, itu nggak enak, nggak bisa kalau manusia normal, ya kan, mengasihi lagi. Jadi mengasihi itu berarti kita bisa melakukan satu hubungan satu dengan yang lain seperti nggak ada apa-apa, ya kan. Nah di situ tuh kadang-kadang kita nggak tahan. Nah, kita sering pakai pikiran kita. Apalagi kalau perempuan tuh kan perasaannya, kalau pria tuh di pikiran kan. Nah, perasaan kita itu kan rasanya aduh begitu banget ya, udah susah, jatuh ketibang tangga ya gitu kan. Nah, tapi kita mesti bangkit, apapun bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Jadi saat kalau misalnya nih wanita-wanita yang sedang terintimidasi, aduh saya udah ditinggal suami, waduh itu pelakornya malah lebih disayang suami, saya kayaknya rendah, saya udah gak berharga, Tuhan dimana. Nah waktu negatif thinking seperti itu terjadi, apa yang Ibu bisa kasih tips buat wanita-wanita? Jadi kalau kita menghadapi tadi seperti yang Ibu intimidasi negatif, diintimidasi gitu ya, kita jangan dengar apa kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Ya kan, hanya dengan kekuatan Tuhan, ya udah denger aja apa kata Tuhan, walaupun yang kita alami itu benar-benar bertolak belakang, kayaknya kok jahat banget Tuhan, nggak bela saya, ya kan, kok saya harus mengalami seperti ini, itu kan sering muncul dalam pikiran kita. Tapi sadari apa yang kita alami, Dia tahu, ada bersama kita, ya. Dia sedang mengerjakan yang di luar pikiran kita adalah untuk kita mengalami kedahsyatannya Dia. Kita pasti lihat apa yang Tuhan kerjakan itu hebat buat kita, nggak dipermalukan iring Yesus. Asal syaratnya hati kita itu betul-betul melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai orang yang menyakiti kita, melakukan apa yang Tuhan mau perkatakan, ya itu yang kita kerjakan. Jangan ikuti perasaan kita. Jadi lawan perasaan kita. Jangan ikuti perasaan kita. Benar-benar yang kita pandang Yesus yang bisa membangkitkan terus kekuatan dan semangat. Dan kita mengalami penghiburan Tuhan. Bahkan akan melihat, wow, apa yang Dia kerjakan. Saya di hari-hari ini saya merasakan sekali apa yang Tuhan kerjakan. Saya boleh melihat anak cucu, cicit, ya, semua takut Tuhan. Itu berkat, ya kan? Berkat itu kan bukan hanya materi, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menasehati antara adik kakak, ya kan? Terus cucu-cucu kan sekarang udah gede, iya kan? Udah pada SMA, ada yang udah kuliah, ya kan? Tapi mereka tuh rukun gitu, itu tuh kebahagiaan. Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Iya. Di tengah-tengah banyak konflik-konflik keluarga, tapi
Ibu mengalami menuai ya. apa yang Ibu sudah Tabur. tabur ya. Betul. Nah, saya mau nanya lagi nih, setiap wanita atau setiap suami juga pasti tidak pernah mau mengharapkan pasangannya tidak setia ya. Pasti mengharapkan yang enak-enak di dalam rumah tangga. Tetapi sering pertanyaan orang-orang ya zaman sekarang, apalagi zaman dimana maunya yang serba enak, serba lancar. Pasti kan komplain kalau rumah tangga nggak enak sedikit, cerai ya, seperti itu. Kadang banyak orang mungkin bertanya, mau rumah tangga bagus aja kok susah banget sih, harus taburnya begitu bikin lelah gitu kan. Nah, bagaimana nih Bu untuk anak-anak muda sekarang yang semuanya kayak serba instan? Kalau ada ini nggak sih pengaruh ketahanan mental orang generasi zaman dulu sama zaman sekarang? Kayaknya iya sih, ada ya. Kalau sekarang emang semuanya itu enak, serba cepat, ya kan? Ya itu kan mempengaruhi ya pertumbuhan mereka. Tapi mereka tuh lihat orang tua loh. Kita nggak boleh lupa, mereka tuh apapun keadaan di luar. Tapi kalau kita bisa satu nih suami istri ya, hidup di dalam Tuhan penuh kasih, terus membagi kasih itu kepada anak-anak. Mereka melihat ya, dekat mereka punya pergaulan. Mereka melihat sekelilingnya. Apapun orang tua gue takut Tuhan. Itu akan terus tertanam di dalam dia, membangkitkan kekuatan mereka nggak ikut keluar gitu loh. Karena mereka melihat, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan kuasai anak-anak kita. Amin. Ya kan? Kita mulai dari diri kita, pasti anak-anak akan ikut. Saya emang banyak pengaruh apa dengan anak-anak, tapi karena saya melakukan apa yang Tuhan mau, mereka lihat saya. Iya kan? Mereka lihat loh lagi keadaan papahnya kayak gimana-gimana, terus saya bersama dengan Tuhan. Nah, mereka sendiri akhirnya bertumbuh iman percaya mereka. Ya kan? Mereka alami yang namanya kedekatan dengan Tuhan tuh pasti menang. Mereka alami semua. Nah, itu saya nggak banyak ngomong. Ya kan? Saya kadang-kadang waktu kemarin anak-anak saya sedang bertumbuh juga lagi udah banyak model-model yang nggak karuan gitu. Tapi karena kita satu dengan Tuhan yang akan jaga anak-anak kita lewat kita setia dengan Tuhan. Percaya. Yang pasti saya melihat Ibu mengikut Tuhan dengan hati sepenuh hati ya Bu ya. Karena ada juga beberapa kasus tuh dia ikut Tuhan hanya karena mau mujizatnya, hanya mau dipulihkan. Tapi kalau kita ikut Tuhan nggak sungguh-sungguh malah agak susah sih. Bukan agak susah, kita nggak mendapatkan akan apa yang kita ya. mau. Iya. Jadi memang kesungguhan kita dengan Tuhan itu, ya itulah yang harus terjadi di dalam kita. Tuhan lihat hati kita. Jadi ya udah kita mulai. Seperti tadi, apa yang kita tabur itu pasti yang kita tuai. Yes. Bu, waktu Ibu kemudian bukan peralihan ya, masa-masa saat Ibu tuh rumah tangga sedang lagi akhirnya dipersatukan dengan Bapak ya, Pak Roni, itu ada gak mungkin, kan banyak wanita tuh angkuh Bu, merasa dia benar gitu, pasangannya salah. Nah, ada gak akhirnya Tuhan mengajarkan bahwa rumah tangga saya bisa begini tuh sebenarnya salah saya, Tuhan ada nunjukin gak seperti itu? Ibu kapan ada merasa bersalah gak? Kemudian Tuhan berbicara apa? Dan akhirnya Ibu juga menjadi manusia yang lebih baik lagi dari pernikahan yang sebelum rusak itu. Ya, jadi saya yang jelas karakter. Iya. Ya, lewat masalah itu saya belajar mendengar dan melakukan, dan karakter saya itu diubah sama Tuhan. Itu betul-betul. Saya dari anak yang biasa dimanja, apa-apa semuanya oke, ya kan? Nah, tapi ketika menikah kan justru mengalami tantangan yang berat gitu. Nah, jadi di situ
Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana ibu akhirnya ada perasaan, wah iya ya saya juga ada salahnya dan saya Oh mau iya. berubah. Nah, jadi saya itu sebagai anak yang ini dimanja itu saya kurang Melayani. pelayanannya. Artinya suami saya kan, waduh, sama mamahnya itu kalau Semuanya itu spesial disiapin. makanannya gitu ya, pakaiannya. Nah, saya tuh nggak ngurusin itu. Saya sendiri juga dilayani. Nah, saya nggak biasa melayani. Nah, gitu. Jadi awalnya karena saya kurang mempersiapkan apa yang dia biasa dialami lewat keluarganya. Ya, jadi saya kadang-kadang makan aja apa adanya yang di situ, mbak yang masak gitu ya. Kalau ini kan mamahnya sendiri yang melayani. Jadi disitulah terjadinya mula pertama. Karena dia biasa dilayani, dipersiapkan sama orang tuanya itu Tapi jadi waktu 10 tahun ibu ditinggal suami dengan perempuan lain itu, ibu kan mulai berubah karakter. Tapi maksudnya wah saya mau melayani suami lagi tapi suami udah sama perempuan lain. Kira-kira gimana? Itu perasaannya gimana, Bu? Perasaannya, kayak perasaan saya tentunya saya menyesal. Kenapa kok dulu saya begini gitu ya. Coba sekarang dia mau pulang gitu kan, saya bisa melakukan. Iya perasaan gitu itu kan, maksudnya. Jadi adalah perasaan-perasaan yang menyesal, kenapa kok dulu saya gitu ya. Nah, jadi saya belajar. Jadi waktu Pak Roni pulang ya saya belajar berubah. Ya, jadi saya mulai apa yang dia inginkan, nah saya dengar, saya lakukan. Kan dulu kan saya biasa sama namanya anak manja juga. Anak pertama saya sering kali nggak ngikutin apa yang dia mau, dia justru yang harus ikut saya gitu. Jadi proses kedagingan berdua dihancurkan ya. Iya. Cuman Pak Sujak itu akhirnya malah dihancurkan dengan kebangkrutan dan sakit ya. Iya. Kalau ibu dihancurkan secara karakter ya. Iya, karakter. Wow, indah sekali kalau saya lihat proses Tuhan. Di saat dua-duanya kan ada cinta, cuman melalui proses kedagingan akhirnya dibentuk dulu nih masing-masing kalau saya lihat ya. Akhirnya disatukan kembali pada saat masing-masing semua tuh bagi di pemandangan Tuhan udah cukup gitu. Iya betul. Jadi ini udah berubah nih gitu. Nah itu Bu. Nah jadi supaya buat teman-teman yang sekarang ini masih menanti pasangannya untuk kembali, ya harus menanti ya Bu ya. Jadi nggak usah putus asa ya Bu ya. Lakukan aja sekalipun pasangannya entah istri atau suaminya tuh lagi sama orang lain ya, tetap berharap ya Bu ya. Tetap berharap sama Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan. Sekalipun udah punya anak ya Bu ya. Iya kan dia punya anak satu. Ya saya sama anak itu baik hubungannya. Kemarin habis pergi bareng. tapi ya memang kan nggak, istilah gini lah, nggak ada orang yang sebenarnya mau hidup seperti itu kan. Betul. Tapi artinya kalau memang ada yang memang sebenarnya banyak sih, lagi banyak sih diizinkan hal itu terjadi, diproses. Dan kalaupun sampai kejadiannya kayak ibu udah ada anak di luar negeri itu, di luar nikah kembali lagi, tetap adalah apa Bu? Hati yang mengampuni dan mau menerima, itu yang penting. Itu paling penting. Ya. Menerima, mengampuni. Nggak semua orang bisa Meskipun mengampuni, artinya bersih ya. Nah itu yang harus belajar, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kalau kita nggak diampuni Tuhan mau apa kita? Iya kan? Jadi kita harus ampuni supaya orang lain itu juga memperoleh kesempatan untuk melakukan yang baik, berubah gitu loh. Kalau nggak mengampuni kocar-kacir Ibu. Kalau misalnya Ibu saat itu tidak mengampuni, pasti kocar-kacir semuanya, saling membenci satu sama lain. Betul. Dan ibunya juga jadi pusing. Tapi puji Tuhan karena ibu mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, mengampuni sekalipun musuh kita, dan ibu yang menuai luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi saya sangat so appreciate for your story, bagaimana ibu
berubah menjadi karakter yang semakin baik buat Tuhan, dan saat ini bisa menjadi sampel buat banyak orang. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan segala kesabaran, pengampunan, ketaatan itu pasti berbuah manis. Amin. Ya, satu lagi Bu, saya mau tanya. Ya. Bu, kalau mengampuni kan lebih gampang ngomong ya. Oh, kamu harus ampuni. Iya Tuhan, saya mau mengampuni, saya berdoa supaya saya bisa mengampuni. Tapi sungguh-sungguh sebenarnya hatinya nggak sungguh-sungguh bisa melepaskan pengampunan loh. Ya, makanya kalau kita mengampuni itu, dasarnya itu kalau kita nggak mengalami Tuhan, artinya kasihnya ada di dalam hati kita, nggak bisa. Artinya tulus, kita bisa memenuhi apa yang Tuhan mau gitu. Bayangkan, jadi saya udah mau lepasin suami saya, Tuhan bilang, apa yang kamu rasakan itu dosa. Itu dosa satu orang. Jadi nggak ada pilihan sekarang, terima, ampuni. Jadi Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita seperti kita seperti Dia lakukan. Ya kita nggak bisa mau ngomong apa sama manusia, ya sama Tuhan aja kita nggak taat, ya kan? Berarti saya tangkepnya bahwa kita harus sadar dulu bahwa membenci itu dosa. Ya. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Nah, apakah kita mau memilih misalnya dari hidup ini udah enak-enak, tapi ujung-ujungnya maut karena kita membenci? Kan gak enak ya Bu ya, rugi besar. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita, supaya itu anugerah. Yes, supaya kita mengalami pembebasan. Masa kita tidak menggunakan kasih Tuhan di dalam diri kita untuk kita boleh menuju kehidupan bebas dari maut. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Jadi pengampunan itu itu luar biasa kuasanya, ya, sampai kita bisa melihat orang lain itu menjadi seperti Kristus. Yes. Karena kita waktu mengampuni, kita tuh mencoba kita hidup seperti Kristus loh. Itu nggak main-main, pengampunan itu kadang-kadang melawan keinginan daging. Iya, bener-bener udah kayak jungkir balik banget, sakit banget. Tapi gitu. kalau kita bisa mengampuni dengan tulus, berkatnya makanya saya alami sampai ini kan karena pengampunan. Iya kan? Pengampunan yang tulus. Saya menerima Pak Roni, mengampuni. Makanya sekarang anak-anak saya semua jadi hamba Tuhan loh. Itu kan berkat yang luar biasa. Dan saya melihat istilahnya kehancuran itu berhenti di ibu yang kocar-kacir. Iya, itu benar. Yes. Karena ibu mau menanggung itu semua dengan kekuatan Tuhan pastinya. Dan anak-anak malah mengalami apa yang sudah ibu tabur. Diteruskan, itu kasih Bu. Pengampunan itu adalah kasih. Saya percaya saudara-saudara, teman-teman, kalau Ibu Wanda Sujak bisa mampu melewatinya ya 10 tahun. Ya mungkin kalau teman-teman ada di 15 tahun, 20 tahun tetap kuat, pasti bisa bersama Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita itu ajaib hebat. Setiap taburan doa kita, setiap taburan iman kita, kelakuan baik kita, dan kita mau berubah, itu Tuhan akan membela umatnya ya. Dan yang kita tuai adalah puji Tuhan, bisa melihat anak-anak kita itu keluarganya dipulihkan, anak cucu, cicit semua sehat, bahagia, dan takut akan Tuhan. Itu begitu luar biasa. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang saat ini lagi bergumul rumah tangga, yang rasanya seperti kayak udah gak ada jalan keluar, dengan melihat cerita Ibu Wanda, sepertinya saya percaya ada timbul harapan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib ya. Amin. Oke, saya mau undur diri, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa ya. Dan juga jika ada yang mau sharing, mau minta didoakan, silakan DM TikTok, Instagram Keluarga Hati Lahir. Dan kami mau undur diri. Saya mau mengucapkan baik terima kasih buat Ibu Wanda Sujak. Terima kasih buat kepercayaannya. Pasti menginspirasi Bu. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes. Terima kasih Bu. Puji Tuhan. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.